Keputusan menentukan. Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara yang terkasih, berbagai rintangan persoalan yang kita alami di tahun 2020 akan segera berakhir. Dan kita akan segera memasuki tahun yang baru. Di sini kita diperhadapkan kepada dua pilihan utama, yaitu memilih untuk tetap khawatir menghadapi tahun 2021 atau memilih untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Untuk dapat memahami firman Allah yang tercatat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34, ada 3 sifat Allah yang dapat menolong kita memasuki tahun 2021 dengan berkemenangan. Pertama, Allah mengetahui kebutuhan umatnya. Tidak ada kebutuhan manusia yang sangat kecil di mata Allah sehingga tidak dapat dilihat olehnya. Dan tidak ada keperluan manusia yang terlalu besar sehingga mengakibatkan Allah tidak sanggup menyediakannya. Tetapi Allah yang Maha Tahu itu mengetahui semua keperluan kita. Terkadang kita sendiri tidak tahu apa yang kita perlukan, tetapi Allah mengetahui apa yang kita perlukan. Baik itu kebutuhan hari ini, besok, dan seterusnya. Hal yang kedua, Allah memenuhi keperluan umatnya. Saudara yang terkasih, mari kita menyongsong tahun 2021 dengan iman yang kokoh di dalam diri Yesus Kristus. Sebab Dia adalah sumber dari segalanya. Karena Tuhan yang kita percaya tidak sama seperti salesman atau supplier. Sebab supplier dan salesman sama-sama memerlukan barang. Supplier memasukkan bahan baku ke pabrik, sedangkan salesman mengambil dari perusahaan dan menjual ke konsumen. Salesman dan supplier suatu ketika akan mengalami kewalahan karena mereka bergantung kepada tersedianya barang. Tidak demikian halnya dengan Tuhan. Ia adalah pribadi yang tidak tergantung kepada tersedianya barang atau tidak, melainkan setiap saat Ia mampu memenuhi kebutuhan umatnya. Hal yang ketiga, Allah tidak membiarkan umatnya terus-menerus hidup di dalam penderitaan. Di tahun yang akan segera kita jalani ini, izinkan Tuhan Yesus Kristus mengajar Anda supaya tidak khawatir mengenai makanan, minuman, serta pakaian. Karena Allah mengetahui keperluan kita.
Allah akan memenuhi keperluan kita, serta tidak membiarkan kita terus-menerus hidup di dalam penderitaan. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan tahun 2021 sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Apabila tahun-tahun sebelumnya kita merayakannya secara bersama-sama, namun kali ini, suka atau tidak suka, kita harus merayakannya di rumah masing-masing. Dan ibadah yang kita lakukan pun ibadah secara online. Harapan saya, kiranya sukacita dan semangat memasuki tahun yang baru tidaklah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di sekitar kita. Izinkan saya menyampaikan kabar baik ini kepada Anda. Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir di dunia 2000 tahun yang lampau, hari ini Ia bersedia hadir di segala sisi kehidupan Anda untuk menolong Anda. Sementara Anda yang sedang merayakan tahun baru seorang diri, atau Anda yang sedang menatap meja yang dipenuhi dengan hidangan kue, dan kue yang Anda siapkan untuk tamu, namun kue tersebut masih tetap utuh dan tidak berkurang, janganlah putus asa. Jangan putus harapan. Kumpulkanlah keluarga inti Anda, berdoa, serta menaikkan ucapan syukur kepada Allah. Sebab kita masih diberi kesempatan untuk memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh dengan sukacita dan berkemenangan, serta harapan-harapan baru di dalam diri Yesus Kristus. Tahun baru adalah Matius pasal 6 ayat 33 sampai dengan 34. Sekali lagi, tahun baru adalah Matius pasal 6 ayat 33 dan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan Yesus memberkati.